Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang lantai samudra dan teori tektonik lempeng. Teori pemekaran lantai samudra sangat berkaitan erat dengan teori tektonik lempeng. Pemekaran dasar samudra merupakan kunci penemuan tektonik lempeng. Aktivitas lantai samudra berkaitan erat dengan batas antar lempeng yang disebut sea floor spreading atau pemekaran lantai samudra. Sea floor spreading terjadi sebagai akibat arus konveksi di dalam mantel bumi dan berkembang secara simetris menyebabkan antar lempeng samudra saling menjauh. Hipotesa pemekaran lantai samudra dikemukakan pertama kalinya oleh Harry Hess dalam tulisannya yang berjudul Essay in Geometry Describing Evidence for Sea Floor Spreading. Dalam tulisannya diuraikan mengenai bukti-bukti adanya pemekaran lantai samudra yang terjadi di pematang tengah samudra, Guyot, serta umur kerak samudra yang lebih muda dari 180 juta tahun. Di dalam sea floor spreading akan terbentuk zona lemah di mana magma dari dalam mantel akan naik ke kerak bumi menuju ke permukaan lalu membentuk lapisan kerak samudra yang baru. Zona ini disebut Mid-Ocean Ridge. Salah satu contoh zona moor di muka bumi ini yaitu Mid-Atlantic Ridge dan East Pacific Rise. Hasil dari pemekaran dasar samudra ini mengakibatkan adanya penggunungan tengah laut, aliran panas tinggi, dan kegempaan dangkal. Morfologi lantai samudra. Bentukan dasar samudra juga cukup kompleks, seperti morfologi permukaan yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan. Morfologi dasar laut dapat dibedakan menjadi landas kontinental, yaitu wilayah laut dangkal yang berbatasan dengan daratan. Lereng benua dengan kedalaman lebih dari 200 meter, pengangkatan benua, daratan abisal, ngarai bawah laut, dan the deeps, yaitu tempat palung laut. Selain morfologi, bentukan dasar laut atau disebut juga relief dasar samudra menurut Pradana dan Sutejo dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu palung laut, yang kedua basin, yang ketiga celah memanjang, yang keempat pegunungan bawah laut, yang kelima gunung api bawah laut. Penyeimbang bumi. Mekanisme yang terjadi di dasar laut seperti sea floor spreading adalah mekanisme penyeimbang, di mana di dalam satu lempeng bumi pasti di satu sisi mengalami penunjaman di zona subduksi, sedangkan sisi lainnya mengalami pemekaran pada zona ridge. Sea floor spreading memungkinkan keluarnya magma atau material dari dalam mantel bumi menuju kerak hingga ke permukaan bumi, sehingga terbentuk lempeng yang baru. Sehingga semakin menuju ke titik ridge, maka usia lempeng akan semakin muda. Selama planet bumi ini hidup dan arus konveksi dalam bumi terus berlangsung, maka proses penunjuman dan pemekaran lempeng ini akan terus terjadi. Materi selanjutnya yaitu teori tektonik lempeng. Teori ini lahir pada pertengahan tahun 60-an. Teori ini terutama didukung oleh adanya pemekaran tengah samudra atau sea floor spreading dan bermula di pematang tengah samudra yang diajukan oleh Hess. Teori ini dimulai dari teori hanyutan benua atau continental drift theory atau teori pengapungan benua yang dimukakan oleh Wegener pada tahun 1912. Teori pengapungan benua adalah embrio atau cikal bakal teori tektonik lempeng. Menurut teori tektonik lempeng, bumi terdiri dari 7 lempeng tektonik utama, yaitu Eurasia, Australia, Pasifik, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika yang mempunyai ketebalan sekitar 100 km yang disebut litosfer. Atau litosfer adalah kerak bumi dan bagian atas mantel. Litosfer berbentuk materi padat yang kaku dan mengapung di atas astenosfer yang lebih plastis atau pekat, yang materinya dapat mengalir oleh pengaruh beda tekanan. Litosfer dapat bergerak dengan kecepatan sampai belasan cm per tahun, sesuai dengan kecepatan dan arah gerak astenosfer di bawahnya. Bagian atas litosfer disebut kerak bumi, yaitu kerak oceanik dan kerak benua yang lebih tebal daripada kerak oceanik. Lempeng tektonik menutupi seluruh permukaan bumi, tetapi karena ada arus konveksi atau aliran panas dalam mantel, maka lempeng akan pecah menjadi beberapa bagian, disebut lempeng kerak bumi. Jadi, lempeng kerak bumi terdiri dari lempeng oceanik, lempeng kontinen, atau gabungan keduanya. Misalnya pada lempeng Pasifik, yaitu lempeng oceanik, dan pada lempeng Amerika Selatan terdapat gabungan lempeng oceanik dan kontinen. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu tenaga penggerak dalam bumi, yaitu arus konveksi mantel.
Konveksi mantel atau arus konveksi mantel adalah proses sirkulasi arus magma di bawah bumi saat mentransfer panas inti ke litosfer sehingga lapisan-lapisan di kerak bumi mengalami pergerakan. Konveksi mantel merupakan mekanisme kompleks yang terdiri dari beberapa model, yaitu model satu lapis, dua lapis, dan model konveksi campuran. Di sini saya akan menjelaskan model sederhana satu lapis. Berdasarkan model konveksi sederhana, diperkirakan bahwa sistem konveksi ini melibatkan seluruh bagian mantel bumi dengan menganggap berkelakuan seperti fluida. Itu berarti konveksi dalam fluida disebabkan adanya beda densitas secara lateral. Pada model konveksi satu lapis, konveksi terjadi pada seluruh lapisan mantel. Mantel dianggap terdiri dari material homogen yang memungkinkan terjadi transfer panas dan materi. Sel konveksi dibatasi oleh lapisan dingin di bagian atas litosfer dan lapisan panas di bagian bawah pada inti bumi. Hal ini diperkuat dengan adanya penunjaman lempeng sampai batas mantel dengan inti 2.900 km dari permukaan bumi. Selanjutnya yaitu tepi lempeng tektonik. Ada 3 jenis tepi atau batas lempeng, yaitu tepi konstruktif atau jenis divergen, menyebabkan terbentuknya punggung atau ridge tengah samudra. Yang kedua yaitu tepi destruktif atau jenis konvergen, menyebabkan terjadinya subduksi. Yang ketiga tepi konservatif atau jenis transform, merupakan pergeseran dua lempeng tektonik. Yang pertama yaitu tepi konstruktif. Jenis divergen menyebabkan gerak lempeng saling menjauh sehingga terjadi penipisan dan perenggangan kerak bumi yang pada akhirnya terjadi pengeluaran material baru dari mantel yang membentuk jalur magmatik atau gunung api. Dalam proses pembentangan sepanjang punggung tengah samudra terbentuk kerak baru yang bergerak menjauhi sumbu punggung. Jadi, punggung tengah lautan merupakan jalur di mana sepanjang jalur ini dua lempeng saling menjauh, tetapi tidak saling berpisah karena di belakang kedua lempeng terbentuk kerak lempeng baru secara kontinu. Aktivitas seismik pada tepi lempeng konstruktif adalah rendah dan gempanya bersifat dangkal karena litosfernya tipis dan lemah sehingga gaya tegangan yang terbentuk tidak cukup untuk membangkitkan gempa besar. Pada tepi lempeng konstruktif terdapat pula aktivitas vulkanik bawah laut sepanjang punggung. Karena dua lempeng menjauh, maka terdapat kekosongan yang segera diisi oleh materi baru dari bawahnya, naik dan membentuk deretan punggungan secara simetris ke arah kiri dan kanan. Biasanya gerakan saling menjauh ini terjadi di bawah laut sehingga membentuk punggung tengah lautan atau mid-ocean ridge. Zona divergensi disebut zona konstruktif karena terbentuk lantai baru dasar samudra. Pada tepi batas lempeng ini juga terdapat gesekan serta akumulasi energi sebagai sumber gempa tektonik. Berpisahnya benua Afrika dan Amerika Selatan dengan terbentuknya Samudra Atlantik di antara kedua kontinen tersebut merupakan contoh zona divergen, dan contoh yang lain adalah Samudra Hindia dan Pasifik Timur. Yang kedua yaitu tepi destruktif. Pada zona tepi destruktif atau jenis konvergen, dua lempeng saling bertemu dan bertumbukan. Salah satu lempeng menunjam di bawah lempeng lain. Zona ini disebut zona penunjaman atau subduction atau destruktif karena pada zona ini terjadi penghancuran atau tenggelamnya sebagian lempeng. Pada zona konvergensi terjadi gesekan dua lempeng yang menyebabkan akumulasi energi yang pada saatnya terjadi gempa. Pada bagian lempeng yang menunjang ke astenosfer, di beberapa tempat terjadi pelelehan dan material lelehan ini dapat muncul ke permukaan kemudian membeku membentuk gunung api. Di titik pertemuan lempeng pada zona subduksi terbentuk palung laut dalam atau trench yang dapat dijadikan indikasi adanya penunjaman lempeng seperti pada gambar. Contoh penunjaman lempeng Nazca ke bawah lempeng Amerika Selatan membentuk pegunungan Andes. Kemungkinan lain jika dua lempeng saling bertemu adalah tumbukan tanpa disertai penyusupan kerak bumi pada gambar. Misalnya tumbukan antara India dan Asia yang menghasilkan pegunungan Himalaya, atau tumbukan antara lempeng dengan busur kepulauan seperti busur Banda dan Australia. Pada tepi destruktif atau zona konvergensi, satu lempeng menunjam di bawah tepi lempeng yang lain. Biasanya lempeng samudra yang menunjam di bawah lempeng benua, dikarenakan lebih tebal dan mempunyai gaya angkat yang lebih besar.
Palung lautan terbentuk karena penunjaman lempeng lautan di bawah tepi lempeng benua dan masuk ke dalam mantel bumi. Penunjaman lempeng dapat menimbulkan barisan pegunungan dan busur pulau. Barisan pegunungan muncul jika benua bergerak menindih lempeng lautan yang stasioner terhadap mantel. Busur pulau terbentuk jika benua stasioner terhadap mantel dan dasar lautan bergerak di bawahnya, seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketiga, tepi batas konservatif adalah batas di mana lempeng tidak mengalami penambahan maupun pengurangan luas permukaan. Kedua lempeng hanya bergerak satu terhadap yang lain pada perbatasannya. Gesekan antara kedua lempeng dapat begitu besar sehingga menimbulkan gaya tegangan sangat besar dan menyebabkan gempa besar. Yang bisa dilihat pada gambar. Pergeseran dua lempeng tektonik, baik yang berlawanan arah maupun yang searah dengan beda kecepatan, mengakibatkan sesar mendatar dan berbentuk memanjang, disebut juga sesar geser. Pergeseran yang diikuti akumulasi energi pada zona ini dapat menyebabkan gempa tektonik. Contoh dari zona sesar mendatar atau sesar transform adalah sesar San Andreas yang terjadi akibat bergesernya lempeng Pasifik terhadap lempeng Amerika Utara.